Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang pendekatan pembelajaran. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dwi Putri Sri Rahayu, saya sendiri, terus ada Nevi Cahya Rahmawati, Niken Safitri, dan Elina Amilatul Azmi. Cakupan materi yang akan kita bahas itu ada 3. Yang pertama, pengertian pendekatan pembelajaran. Yang kedua, jenis-jenis pendekatan pembelajaran pada biologi. Dan yang ketiga, macam-macam pendekatan pembelajaran. Pembahasan pertama yaitu pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan strategi yang digunakan dalam upaya menciptakan berlangsungnya proses pembelajaran dalam situasi, kondisi, dan lingkungan belajar yang kondusif dengan menitik beratkan pada salah satu sasaran yang ingin dicapai. Menurut Musfikon dan Nurdiansyah tahun 2015, pendekatan pembelajaran dapat diartikan kumpulan metode dan cara yang digunakan oleh tenaga pendidik dalam melakukan pembelajaran. Ketepatan dalam pemilihan suatu pendekatan akan menjadi pedoman atau orientasi dalam pemilihan komponen kegiatan pembelajaran lainnya, terutama strategi dan metode pembelajaran. Yang kedua, jenis-jenis pendekatan pembelajaran pada biologi. Pendekatan pembelajaran pada biologi dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, student-centered approach, yaitu suatu pendekatan pada pembelajaran biologi yang berorientasi dengan memusatkan peserta didik. Pada pendekatan ini, siswa memiliki kesempatan yang terbuka untuk melakukan kreativitas dan mengembangkan potensinya melalui aktivitas secara langsung sesuai dengan minat dan keinginannya. Dan yang kedua ada teacher-centered approach, adalah pendekatan pada pembelajaran biologi yang berorientasi dengan menempatkan guru sebagai pusat utama. Dalam pendekatan ini, guru menempatkan diri sebagai orang yang serba tahu dan sebagai satu-satunya sumber belajar. Berdasarkan pendekatan pembelajaran yang telah ditentukan, selanjutnya diturunkan dan ditetapkan strategi belajar. Menurut Makmun tahun 2003 menyampaikan 4 unsur strategi pembelajaran, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan suatu spesifikasi dan kualifikasi hasil belajar dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mempertimbangkan dan mengatur langkah pembelajaran yang akan diambil dari tujuan pembelajaran. Dan yang keempat, mempertimbangkan dan mengatur tolak ukur atau kriteria untuk standar pencapaian. Pembahasan yang ketiga yaitu macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan konseptual atau CTL. Pendekatan pembelajaran konseptual merupakan pendekatan pembelajaran yang dikenal dengan sebutan CTL atau Contextual Teaching and Learning. Adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Komponen-komponen yang menyusun pendekatan kontekstual dan sekaligus menjadi cirinya adalah sebagai berikut. Ini menurut Siregar Danara tahun 2011 halaman 117. Yang pertama, membangun hubungan untuk menemukan makna atau relating. Yang kedua, melakukan sesuatu yang bermakna atau experiencing. Yang ketiga, belajar secara mandiri. Yang keempat, kolaborasi atau collaborating. Yang kelima, ada berpikir kritis dan kreatif atau applying. Yang keenam, mengembangkan potensi individu atau transferring. Yang ketujuh, ada standar pencapaian tinggi. Dan yang kedelapan, assessment yang autentik. Yang kedua, ada pendekatan expository. Pendekatan ekspositori menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada peserta pembelajaran. Pendekatan ekspositori lebih cocok untuk jenis bahan belajar yang bersifat informatif dan umum. Misalnya prinsip-prinsip dasar yang perlu dipahami untuk menunjang tahap pembelajaran lebih lanjut. Pendekatan ini cenderung berpusat pada sumber belajar dan memiliki ciri atau karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, adanya dominasi sumber belajar dalam pembelajaran. Yang kedua, bahan belajar terdiri dari konsep-konsep dasar atau materi yang baru bagi warga belajar. Yang ketiga, materi lebih cenderung bersifat informasi. Dan yang keempat, terbatasnya sarana pembelajaran. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nevi. Silahkan Nevi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Dwi Putri. Yang ketiga, pendekatan induktif. Menurut Purwanto dalam Rahmawati 2011 halaman 75, pendekatan induktif dalam pembelajaran adalah pendekatan yang bermula dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu fakta, prinsip atau aturan.
Pembelajaran diawali dengan memberikan contoh-contoh khusus, kemudian sampai kepada generalisasinya. Karakteristik atau ciri-ciri dari pendekatan ini meliputi: yang pertama, dimulai dengan melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang bersifat khusus. Kemudian, siswa dibimbing guru untuk dapat menyimpulkan generalisasinya atau prinsip hukum yang mengatur hal-hal khusus tersebut. Yang kedua, kegiatan utama siswa adalah mengamati, menyelidiki, memeriksa, memikirkan, dan menganalisis berdasarkan kemampuan masing-masing hal-hal yang bersifat khusus dan membangun konsep atau generalisasi atau sifat-sifat umum berdasarkan hal-hal khusus tersebut. Yang ketiga, siswa memiliki kesempatan ikut aktif di dalam menemukan suatu rumus atau formula umum yang diperoleh dari penyelidikan contoh-contoh khususnya. Yang keempat, pendekatan deduktif. Deduktif adalah cara berpikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Oleh karena itu, pembelajaran dengan pendekatan deduktif terkadang sering disebut pembelajaran tradisional, yaitu guru memulai dengan teori-teori dan meningkat ke penerapan teori. Karakteristik atau ciri pendekatan deduktif adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran menekankan transfer informasi oleh guru, kemudian siswa berupa pemaparan abstraksi, definisi, dan penjelasan istilah-istilah. Yang kedua, dilandasi suatu pemikiran bahwa proses pembelajaran akan berjalan dengan baik jika siswa telah mengetahui wilayah persoalan dan konsep dasarnya. Yang ketiga, menjelaskan hal-hal yang bersifat umum ke yang bersifat khusus, yaitu guru memberikan materi dan kemudian memberikan contoh-contoh khususnya. Yang keempat, lebih menekankan ingatan siswa dan siswa bersifat pasif dalam kegiatan pembelajaran. Guru berperan banyak dalam kegiatan pembelajaran. Yang kelima, pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme dimulai dengan adanya pengetahuan awal peserta didik, kemudian peserta didik dihadapkan pada keadaan lain yang menimbulkan konflik kognitif di dalam pikiran peserta didik. Selanjutnya, peserta didik membangun pengetahuan melalui penyelesaian konflik kognitif yang dirasakannya. Pendekatan ini tidak menginginkan siswa untuk dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang ada dalam sumber belajar. Guru tidak akan sesederhana mengatakan bahwa jawaban dari siswa benar atau salah, namun justru lebih mengutamakan perkembangan daya kritis siswa dalam menyikapi berbagai opsi jawaban yang ada. Yang keenam, pendekatan pemecahan masalah atau problem solving. Dalam pendekatan ini, siswa didorong untuk memperoleh pengalaman, menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang bersifat tidak rutin atau jarang ditemui. Menurut Dewey dalam Sanjay 2011 halaman 217, langkah utama dalam pendekatan pemecahan masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, menganalisis masalah, yaitu pemecahan masalah menekankan pada pentingnya identifikasi masalah untuk menentukan berbagai kemungkinan penyelesaiannya, sehingga analisis adalah hal yang wajib dilakukan. Yang ketiga, mengembangkan beberapa hipotesis. Hipotesis adalah alternatif yang penyelesaian dari pemecahan masalah. Yang keempat, mengumpulkan data. Langkah siswa mencari dan menggambarkan informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah. Yang kelima, menguji beberapa hipotesis. Mengevaluasi kelemahan dan kelebihan hipotesis. Selanjutnya, merumuskan rekomendasi pemecahan masalah. Dan yang ketujuh, pendekatan open-ended. Pendekatan open-ended memiliki prinsip yang serupa tapi tidak sama dengan pendekatan pemecahan masalah, yaitu dimulai dengan memberikan suatu masalah kepada siswa. Bedanya, permasalahan yang disajikan adalah masalah yang memiliki banyak jawaban yang benar. Masalah yang memiliki lebih dari satu jawaban disebut sebagai masalah tidak lengkap atau open-ended problem. Karakteristik dari pendekatan open-ended ini adalah kegiatan siswa harus terbuka, artinya tidak hanya hitam dan putih atau benar dan salah saja. Yang kedua, kegiatan materi memiliki ragam berpikir yang berbeda. Yang
ketiga, kegiatan siswa dan kegiatan materi atau permasalahan merupakan satu kesatuan. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran adalah proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif mengonstruksi konsep, prosedur, hukum, atau prinsip melalui tahapan saintifik, yaitu mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan yang terakhir mengomunikasikannya. Selanjutnya ada macam-macam pendekatan pembelajaran menurut buku Dr. Erika Darmawan, SSI, SPD, NPD. Yang pertama, pendekatan ekspositori. Suatu pendekatan pembelajaran yang mendasarkan proses pembelajaran secara sistem dan lengkap. Pendekatan ini biasanya bersifat berpusat pada siswa sebagai komponen utama dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pendekatan inquiry. Suatu pendekatan pembelajaran yang berorientasi dengan menekankan pada proses penemuan dan membangun pengetahuan sendiri oleh peserta didik. Yang pertama, pendekatan ekspositori. Pendekatan ekspositori mendasarkan pada kegiatan pembelajaran yang disampaikan guru kepada siswa. Pendekatan ini akan lebih tepat digunakan jika jenis bahan belajar bersifat informatif. Pendekatan ini juga akan sesuai diimplementasi apabila siswa belajar dalam kegiatan belajar itu relatif banyak. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, terdapat dominasi pada sumber belajar. Yang kedua, bahan belajar meliputi sebuah konsep dasar atau materi yang baru bagi siswa. Yang ketiga, materi bersifat informatif. Dan yang terakhir, terbatasnya sarana dalam sistem pembelajaran. Adapun langkah-langkah dari pendekatan ini, yang pertama, yaitu guru memberikan informasi tentang konsep, prinsip-prinsip dasar, serta contoh-contoh konkretnya. Yang kedua, penarikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, baik yang dilakukan oleh guru atau siswa atau secara bersama-sama. Nah, untuk kelebihannya, guru dapat menyampaikan materi pembelajaran sampai tuntas sesuai berdasarkan rencana yang sudah ditetapkan. Yang kedua, bahan ajar yang diperoleh siswa belajarnya bersifat seragam. Yang ketiga, materi diperoleh dari satu sumber. Yang keempat, melatih siswa belajar untuk menangkap, menafsir materi yang disampaikan guru. Yang kelima, target materi pembelajaran yang perlu disampaikan mudah tercapai. Dan yang terakhir, dapat diikuti oleh siswa dalam jumlah relatif banyak. Adapun dari segi kekurangannya, yang pertama, pembelajaran terlalu berpusat kepada guru sehingga terjadi pendominasian kegiatan oleh guru yang mengakibatkan kreativitas siswa terhambat. Yang kedua, sulit mengetahui taraf pemahaman siswa tentang materi yang sudah diberikan. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Niken. Silakan Niken. Baik, selanjutnya pendekatan inquiry. Proses pembelajaran yang sebaiknya berpusat pada keaktifan siswa. Kegiatan pembelajaran yang dengan menggunakan pendekatan inquiry yaitu guru menyajikan materi tidak sampai tuntas, tapi memberi peluang kepada siswa untuk mencari dan menemukannya sendiri dengan menggunakan berbagai cara pendekatan untuk memecahkan masalah. Hal ini sesuai dengan yang telah dipermenkan oleh Benar bahwa landasan yang mendasari pendekatan inquiry ini adalah hasil belajar. Kalau lebih mudah diingat, mudah diinformasikan oleh siswa. Pendekatan inquiry ditujukan kepada cara belajar yang menggunakan cara penelaah atau pencarian terhadap sesuatu objek secara kritis dan analitis. Pada kegiatan ini, siswa dituntut untuk dapat membuat sejumlah pertanyaan secara sistematis terhadap objek yang dipelajarinya, sehingga dapat menarik kesimpulan dari hasil informasi tersebut. Peran guru dalam implementasi pendekatan ini adalah sebagai pembimbing atau seorang memfasilitasi kegiatan belajar siswa. Nah, terdapat beberapa langkah yang dapat diaplikasikan dengan pendekatan inquiry dengan merujuk pada Atrapani. Yang pertama ada stimulation. Stimulation ini guru memulai pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan atau kasus kepada siswa. Yang kedua ada problem statement. Siswa diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut. Yang kedua di data collection. Tahap ini difokuskan siswa ke dapat menjawab pertanyaannya. Yang selanjutnya di data processing. Semua informasi dapat dilacak, diklasifikasikan.
dengan cara tertentu sesuai dengan formula tertentu serta hasilnya ditafsirkan berdasarkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Selanjutnya ada verification, berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran atau informasi yang diperoleh, meninjau kembali pertanyaan atau hipotesis yang telah dirumuskan terdahulu. Yang selanjutnya ada generalization, berdasarkan sebuah aplikasi maka siswa akan menarik generalisasi atau kesimpulan. Adapun langkah secara keseluruhan tentang penggunaan pendekatan inquiry adalah sebagai berikut. Pertama, kegiatan pemberi dorongan. Kegiatan ini ditujukan untuk menarik perhatian siswa dan mengungkapkan hubungan bahan belajar yang akan dipelajari dengan yang sudah dikuasai atau dalam keseluruhan bahan belajar secara utuh. Selanjutnya ada kegiatan penyampaian rencana program belajar. Kegiatan ini ditujukan untuk mengungkapkan rencana program pembelajaran termasuk prosedur pembelajaran yang harus diikuti oleh siswa. Selanjutnya proses inquiry ada pengajuan permasalahan, pengajuan hipotesis, pengumpulan data, penarikan kesimpulan, dan penarikan generalisasi. Selanjutnya ada umpan balik, dapat diberikan berupa kegiatan yang tujuan untuk menarik respon siswa. Dan yang terakhir ada penilaian. Penilaian ini dilakukan oleh sumber belajar baik secara lisan maupun tertulis dan atau tampilan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pendekatan inquiry. Pertama, kelebihannya menimbulkan situasi keakraban di antara siswa, membiasakan siswa untuk berpikir sistematis, analitis, membiasakan siswa berpikir objektif dan empiris, menimbulkan suasana demokratis, dapat menambah wawasan bagi siswa dan guru. Untuk kekurangannya, apabila tidak ada kesiapan dan kemampuan dari guru memecahkan permasalahan, maka tujuan belajar tidak akan tercapai. Kemungkinan akan terjadi pendominasian oleh beberapa orang yang sudah biasa dalam hal mengungkapkan pendapat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, untuk sesi diskusi akan dilaksanakan di WhatsApp group. Untuk yang ingin bertanya bisa menuliskan nama dan NPM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.